Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Afifah Zahida Fauzia dari kelas 4A SDN Kota Baru pada tantangan Lexam bulan April 2025 yaitu wawancara. Pada kesempatan kali ini, saya memilih narasumber seorang petugas damkar yang bernama Pak Irman Firmansyah. Alhamdulillah, saat ini beliau sudah hadir di sini. Assalamualaikum, apa kabar Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Terima kasih sudah memberikan kesempatan wawancara kepada saya. Perkenalkan, saya Afifah, murid kelas 4 SDN Kota Baru. Pada bulan April 2025 ini, saya mendapatkan tugas dari program Tantangan Lexam Bedas, yaitu melakukan wawancara. Saya memilih wawancarai Bapak sebagai petugas pemadam kebakaran, karena saya ingin mengetahui lebih banyak tentang tugas, pengalaman, dan keberanian Bapak saat bertugas. Apakah boleh saya mengajukan beberapa pertanyaan? Boleh Bapak cerita sedikit tentang pekerjaan damkar? Pekerjaan pemadam memang cukup menantang. Setiap hari standby siap sedia 1 kali 24 jam, bahkan 7 kali 24 jam. Setiap hari petugas damkar siap untuk membantu warga yang mengalami yang membutuhkan bantuan, baik itu bantuan untuk pemadaman kebakaran maupun bantuan kedaruratan lainnya yang menyangkut terhadap nyawa manusia maupun hewan. Kenapa Bapak mau jadi petugas pemadam kebakaran? Tugas pemadam kebakaran adalah panggilan hati karena bisa membantu dan menolong orang yang membutuhkan pertolongan pada saat terjadi kebakaran. Itu bisa kita rasakan bagaimana kalau terjadi terhadap keluarga kita yang membutuhkan pertolongan. Jadi kami petugas damkar siap sedia untuk melakukan pertolongan dalam pemadaman kebakaran maupun kedaruratan lainnya. Sudah berapa lama Bapak di damkar? Bapak di damkar sudah 1 tahun 3 bulan. Alhamdulillah. Apa saja tugas Bapak setiap harinya? Setiap hari, setiap saat, Bapak dengan tim kerja bertugas standby di command center. Jadi command center damkar itu menerima laporan dari warga seluruh wilayah Kabupaten Bandung. Jadi kalau ada laporan dari warga, kita menerima, mencatat, dan kita menugaskan petugas damkar yang dekat dengan pelapor untuk penanganannya. Apa yang Bapak lakukan jika ada laporan kebakaran? Kalau ada laporan kebakaran, yang pertama memastikan bahwa laporan itu bukan hoax ya. Kita tanya siapa PIC-nya, pelapornya, daerah mana, penanggung jawabnya siapa, dan itu kejadiannya tentang apa. Kita minta alamat lengkap, bahkan bisa kirim Sherlock untuk titik lokasi yang tepat untuk penanganannya. Seperti itu. Setelah itu, kami dari Mako Damkar menugaskan pos terdekat untuk melakukan penanganan, baik itu pemadaman kebakaran maupun penanganan bantuan kedaruratan lainnya. Apa saja jenis kebakaran, Pak? Jenis kebakaran terbagi ke dalam beberapa kelas. Ada kelas A, tipe kebakaran disebabkan oleh bahan yang padat seperti kayu dan lain-lain. Kelas B, jenis kebakaran yang disebabkan oleh benda cair. Yang kebakaran kelas C disebabkan oleh listrik. Kalau kelas D disebabkan oleh logam. Apa saja unsur penting yang menyebabkan munculnya api kebakaran? Apa penyebabnya yang sering terjadi? Unsur penting dalam kebakaran itu ada sebetulnya teori api. Itu ada 3, yaitu ada panas, ada bahan bakar, dan ada oksigen. Jadi kalau itu menyatu semua, pasti terjadi ledakan kebakaran. Apa saja jenis apar? Bagaimana cara menggunakannya? Kalau jenis APAR itu bisa kita klasifikasikan. APAR itu alat pemadam api ringan.
Jadi ada yang bahan dasarnya itu air, ada yang bahan dasarnya POM, ada yang bahan dasarnya serbuk kimia, dan ada yang bahan dasarnya karbon dioksida. Menggunakannya ada dua pendekatan yang bisa kita pakai. Satu pakai SNI, Standar Nasional Indonesia. Yang kedua pakai standar keselamatan. Jadi pada prinsipnya kita harus betul-betul memastikan dan mengetahui bisa langsung dengan praktek bagaimana menggunakan APAR. Apa saja metode pemadam kebakaran? Metode pemadaman kebakaran ada beberapa. Satu bisa menggunakan breaking chain reaction. Yang kedua bisa dilution. Yang ketiga smothering atau menghilangkan oksigen. Yang keempat bisa menggunakan pendinginan. Yang kelima bisa menggunakan memisahkan bahan yang mudah terbakar. Apa tugas damkar? Hanya memadamkan api? Tugas damkar tidak hanya memadamkan api. Selain memadamkan api, tugas damkar juga melakukan pertolongan, penyelamatan terhadap orang maupun hewan yang mengalami keadaan darurat. Banyak sekarang itu tugas-tugas damkar luar biasa. Bisa ada OTT, operasi tangkap tawon yang ada di rumah, ada ular, ada biawak yang masuk ke rumah, itu ada pintu terkunci, banyak hal-hal sifatnya darurat dan butuh pertolongan, warga itu lapornya ke damkar. Apa pengalaman paling menegangkan yang pernah Bapak alami? Pengalaman yang paling menegangkan yang pernah Bapak alami, penanganan langsung di lapangan. Satu, untuk pemadaman api yang pernah terjadi di daerah Desa Rahayu, Kecamatan Marga Asih, Kecamatan Margahayu. Nah, di sana penanganannya ada pabrik yang terbakar, mulanya satu, tapi merembet terhadap pabrik yang kedua, pabrik yang ketiga. Penanganannya dari sore hari sampai dini hari, kurang lebih 13 jam. Itu luar biasa penanganannya, hampir 15 pasukan mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk melakukan pemadaman. Selain itu, juga pernah dalam penanganan rumah roboh yang terjadi di Sukamena. Itu cukup menegangkan juga karena rumah tiba-tiba roboh dan itu mengganggu situasi keamanan di wilayah itu, sehingga penanganannya cukup juga menegangkan karena membutuhkan alat-alat berat untuk pemotongan dan pengambilan bangunan yang roboh. Pernahkah Bapak merasa takut saat bertugas? Apa saja resiko yang dialami petugas damkar? Bapak dalam bertugas tidak pernah merasa takut karena modal utama dan modal yang paling pertama di petugas damkar adalah keberanian. Harus berani menghadapi tantangan dalam bertugas. Dan resiko yang paling berat dalam penanganan kebakaran adalah terjadinya resiko kecelakaan baik terhadap diri petugas, bahkan resiko kematian. Nah, itu harus diantisipasi dengan peralatan dan perlengkapan, baik dari baju seperti ini safety, ada tahan api, maupun pakai SCBA untuk pernapasan. Karena ini berbahaya pada saat petugas menghisap racun, itu bisa kehilangan napas, bisa meninggal dunia. Jadi risiko terberat adalah kehilangan nyawa juga. Apa pengalaman yang paling menyenangkan selama bekerja di damkar? Pengalaman yang paling menyenangkan pada saat Bapak terlibat langsung dalam penyelamatan orang dan bisa selamat. Orang itu merasa bahagia, masyarakat terasa terbantu, dan itu sesuatu yang sangat berharga yang bisa kita terima atas perjuangan, pengorbanan, dan pelaksanaan tugas dari damkar. Bagaimana cara agar bisa menjadi petugas damkar? Menjadi petugas damkar itu sebetulnya mudah. Satu, ada niat baik, ada itikat, ada keinginan dari kita. Kita bisa melakukan mengikuti pelatihan
pelatihan pemadam kebakaran. Di sana kita bisa terlatih baik itu fisik maupun pengetahuan terkait dengan berbagai macam hal ihwal tugas-tugas pemadam kebakaran. Bagaimana cara mencegah kebakaran di rumah? Cara mencegah kebakaran di rumah, satu pastikan bahwa kabel-kabel ya aliran listrik itu agar betul-betul aman. Jangan sampai kabel-kabelnya mudah terbakar dan sudah lapuk, sudah lama itu harus diperiksa. Itu karena terjadi dari konsleting listrik. Yang kedua, di dapur itu dipastikan juga penggunaan kompor gas. Jangan sampai ada celah gas yang bisa bocor. Itu bisa menyebabkan pada saat ada percikan api itu bisa juga meledak. Dan yang jelas hindari bahan-bahan cara penggunaan setrika, cara penggunaan charger HP itu harus diperhatikan. Jangan sampai terlalu lama juga penggunaan setrika itu juga bisa memudahkan terjadinya kebakaran. Apa harapan Bapak untuk anak-anak seperti kami? Harapan Bapak untuk anak-anak, satu, belajar lebih baik lagi, khusus terkait dengan pengetahuan pemadaman kebakaran. Bisa datang berkunjung ke kantor kami di Damkar Kabupaten Bandung yang ada di Soreang. Bisa melihat berbagai jenis mobil, berbagai jenis alat, bahkan bisa uji coba untuk pemadaman, supaya tumbuh dalam jiwa kita keberanian, pengetahuan, dan siap untuk bisa melakukan penanganan sederhana ya pemadaman, baik itu di rumah maupun di tempat lain. Apa pesan Bapak supaya kami bisa hati-hati terhadap api? Pesan dari Bapak untuk kehati-hatian terhadap api, yang jelas api itu bermanfaat, tetapi jangan dipermainkan. Karena bisa berbahaya apabila api itu dekat bahan-bahan di sekitar itu, bahan-bahan yang mudah terbakar. Jadi itu sangat diperhatikan. Jangan main-main api, apalagi di tempat-tempat yang mudah terbakar tadi. Selain itu juga agar lebih waspada ya dalam penggunaan seluruh peralatan yang ada di rumah maupun di sekolah yang menggunakan api, baik itu dari sumbernya kelistrikan, panasnya dari listrik, maupun dari gas ataupun dari aliran-aliran listrik. Apa pesan yang ingin Bapak sampaikan? Bapak ingin menyampaikan bahwa tidak ada petugas damkar yang hebat. Yang ada adalah petugas damkar yang terlatih. Yang kedua, bahwa damkar itu selalu siap sedia, pantang pulang sebelum api padam. Jika adik-adik sekolah ataupun masyarakat luas membutuhkan bantuan kami damkar, silahkan pijit 112 saja. 112 itu informasi laporan kedaruratan termasuk ke damkar. Nanti akan kita sampaikan, akan kita terima, dan akan kita tindak lanjuti secara cepat. Terima kasih banyak Bapak Sama-sama. atas kesempatan dan jawaban yang telah diberikan. Saya sangat terinspirasi oleh keberanian dan semangat Bapak dalam menolong orang lain. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan Amin. dan keselamatan menjalankan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Kabupaten Bandung, bedas, lebih bedas, well.